Sejarah kedatangan orang Minangkabau. Dari zaman prasejarah sampai kedatangan orang Barat, sejarah Sumatera Barat dapat diidentikan dengan sejarah Minangkabau. Walaupun masyarakat Mentawai diduga telah ada pada masa itu, tetapi bukti-bukti tentang keberadaan mereka masih sangat sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke cerita novel sejarah ini, kita harus tahu apa sih pengertian novel sejarah. Nah, novel sejarah itu adalah novel sejarah yang didasarkan pada fakta sejarah dan kemudian diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda yang tidak tercermin dalam fakta sejarah tersebut. Nah, kita udah tahu nih kan novel sejarah. Jadi sekarang kita masuk ke novel sejarah yang kelompok kami baca berjudul Segalen di Saplangit. Nah, tokoh novel itu bernama Magik Takangkang, sebuah nama plesetan. Ironis dalam cerita ini cukup serius. Ia lari dari masa lalunya yang kelam. Suatu saat, tiba-tiba Kisyafan yang muncul, lalu membawanya bergabung dengan kaum Padri. Namun, hal itu juga mengantar dirinya ke ekstrim lain. Dia menjadi bagian penting dari pasukan garam penumpas masa lalunya sendiri dengan kekerasan, candu, dan maksiat dalam masyarakat lama atau adat. Karena dua hal itu, Heru Joni Putra, penanggap atas novel ini, beralasan bahwa pembaca yang mengharapkan keluruhan akan kecewa membaca novel ini. Kebejatan berbalik kepada King Syafan, tetapi ironisnya tak ragu menumpas saudaranya sendiri demi meringkus dekadensi moral masyarakat dan masa lalunya sendiri. Ekstrim kelam masa lalunya itu ialah saat Magik Takangkang terlibat incest dengan adiknya yang bernama Bungo Rabia, hingga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Karek Gadang atau nama plesetan. Itulah situasi absurd bagi Magik Takangkang saat akhirnya ia tahu anak sekaligus kemanakan, sebuah nama kutukan baginya. Kinsyafannya menimbulkan dendam atas hidupnya sendiri. Ia pun menjauh dari kaumnya, bahkan dalam penebusan dosa, ia pun rela menghancurkan kemaluannya sendiri, simbol nafsu jahiliyahnya masa lalunya sendiri. Ia sampai pada ekstrem lain dalam menegakkan kebenaran. Ia segera menjadi menumpas perjudian, candu, dan maksiat, tetapi dengan tangan yang berdarah-darah. Misinya itu mengantarkannya juga ke rumah gadang kaum dan masa lalunya di nagari Batangka. Ia hendak menghapus dua hal itu sekaligus dekadensi keluarganya sendiri dan masa lalunya yang penuh maksiat. Kebencian itu memakan korban kaum keluarganya sendiri. Pintu Anugerah dalam novel Segalen di Saplangit menyajikan sebuah imajinasi revolusi sosial yang cukup berdarah-darah. Dalam Perang Padri melawan Belanda dan kaum adat di Minangkabau pada tahun 1803 sampai 1838 dijadikan oleh Pinto sebagai latar novelnya itu. Nah, di tengah latar itu Pinto menyajikan bentuk kecil pertentangan kelompok orang berpakaian putih yang disebut kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam dalam masyarakat yang kuat menganut tradisi matrilineal yang mengalami dekadensi moral. Di dalam novel ini menampilkan satu siluet peristiwa yang berujung pilu di sebuah nagari yang diberi nama Batangka. Di Tenggara Gunung Merapi, Minangkabau sebagai sebuah gambaran titik nadir pertentangan dua kubu yang masih bersaudara, tetapi berbeda ideologi. Di dalam novel ini menampilkan sebuah fragmen tragedi berdarah dengan fokus pada tragedi satu keluarga bangsawan adat yang mengalami kekerasan oleh seseorang bekas ninik mama dari kaum sendiri pasca bergabung dengan kaum Padri. Apa yang dilakukan Magik Takangkang terlihat sebagai percobaan penulis novel ini tentang pendapat Lucien Goldman bahwa di dalam fiksi terdapat dunia yang mungkin. Pemandangan dalam novel ini merupakan salah satu imajinasi tentang sekelompok anggota Padri yang menumpas kebiasaan dan moral masyarakat kaum adat yang rusak karena maksiat, perjudian, mabuk candu, dan kebejatan lain. Novel ini juga menggambarkan keluarga matrilineal yang mengharapkan kehadiran seorang anak perempuan sebagai penerus peran dan pewaris keluarga dari seorang perempuan bernama Bungo Rabia. Ia mencoba mematahkan mitos bahwa pada generasi ketujuh, keturunan keluarga bangsawan akan berakhir. Banyak cara yang ia tempuh untuk memenuhi ambisinya. Di antaranya, ia rela menjadi istri ketujuh dari laki-laki kaya banyak istri yang bernama Tuanku Tan Amo. Tuanku Tan Amo hanyalah model seorang yang dibutuhkan sebagai pejantan bagi Bungo Rabia. Selebihnya, Bungo Rabia sebenarnya tidak peduli dengan moral suaminya yang nakal dan petualang. Secara khusus, novel ini menyajikan perubahan radikal yang dihadapi oleh anggota masyarakat adat yang berputar haluan menjadi anggota Padri.
Seseorang lelaki Maget Takangkang berlumuran dosa, kemudian menemukan titik obat menjadi bagian dari kaum adat yang hendak membawa perubahan di kampungnya dengan gaya kekerasan yang banyak ditujukan kepada gerakan itu. Nah, apa sih pesan moral yang kami dapatkan setelah membaca novel sejarah Segala yang Dihisap Langit? Pesan moral yang kami dapatkan dari novel ini adalah tentang moral budaya. Mengapa? Karena adanya perubahan zaman dan budaya, seperti perubahan budaya yang lari dari hal yang tidak pantas yang dilakukan dan kurangnya moral yang dilakukan oleh budaya yang telah berubah jauh dari sebelum hal ini, menyebabkan terjadinya perpecahan budaya, membuat terjadinya kekacauan antara budaya satu sama lain karena perubahan yang dilakukan oleh budaya yang tidak pantas dilakukan, dan membuat sebuah kelompok sendiri karena merasa bahwa hal yang dilakukan mereka benar, tapi melainkan itu jauh dari kata benar. Sebaiknya tidak terlalu mengikuti zaman, seperti contohnya perilaku orang yang luar. Karena kita memiliki kebudayaan sendiri, jika kita mengikuti kebudayaan orang luar, itu sama saja kita ingin menghancurkan budaya yang sudah lama kita pertahankan. Seharusnya kita lebih bisa memikirkan sebelum mengikuti perilaku orang luar dan kebudayaan mereka.